Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elia Kurniasari. Saya akan melanjutkan materi pembelajaran tematik yang kedua. Yaitu materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu anak didik sebagai pusat pembelajaran. Dalam metode pembelajaran tematik, anak ditempatkan sebagai pelaku utama proses pendidikan. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik memungkinkan anak didik untuk mengalami sendiri proses pembelajarannya. Yang ketiga, menghilangkan batas antar mata pelajaran. Metode pembelajaran tematik memungkinkan mata pelajaran yang tadinya dipisah-pisahkan menjadi membaur dan nyaris tidak ada batasan. Yang keempat, fleksibel, menyambungkan ciri-ciri dari nomor 3 tadi. Pembelajaran tematik dilakukan dengan menghubungkan antara pengetahuan di suatu bidang dengan bidang pengetahuan lainnya. Yang kelima, hasil pembelajaran sesuai kebutuhan. Hasil pembelajaran tematik biasanya lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik. Yang keenam, menggunakan prinsip PAKEM. PAKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketujuh, menyeluruh atau holistik. Pembelajaran tematik bersifat terintegrasi dan terlihat satu tema dari berbagai perspektif sehingga hasil pembelajaran yang dirasakan anak didik lebih menyeluruh dan holistik. Yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Peserta didik mencari tahu bukan diberitahu. Yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Yang ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Prinsip yang terakhir yaitu memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience dari hal-hal yang kotor menuju ke aktif. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga, siswa belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Dan selanjutnya itu meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Adapun kelebihan dari suatu pembelajaran tematik itu pasti juga ada kelemahannya. Yang pertama yaitu menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit diterapkan. Nah, yang kelemahan yang kedua yaitu pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Yang ketiga yaitu memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Dan terakhir yaitu memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Materi yang selanjutnya yaitu implikasi pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar tentunya memberikan berbagai implikasi baik dari segi guru, siswa, dan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama yaitu implikasi bagi guru. Dalam pembelajaran tematik, guru memerlukan guru yang lebih kreatif baik dalam hal menyiapkan kegiatan pembelajaran, juga dalam hal pemilihan kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Dilihat dari aspek siswa, pembelajaran tematik memberikan peluang untuk pengembangan kreativitas. Hal ini disebabkan dalam pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan kemampuan analitik terhadap konsep-konsep yang dipadukan. Aktivitas pembelajaran lebih banyak berpusat kepada siswa sehingga menuntut siswa untuk lebih aktif. Yang terakhir yaitu implikasi bagi sarana dan prasarana. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk
aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu landasan pembelajaran tematik. Yang pertama ada yaitu landasan filosofis yang dapat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran progresivisme, bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dan dengan peserta didik di sekolah harus menekankan pada pengembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. Yang kedua, konstruktivisme, berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung atau direct eksperimen sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga itu humanisme, berusaha melihat peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, dan serta motivasi mereka. Yang kedua, landasan kedua yaitu landasan psikologis. Dalam menerapkan kurikulum tematik sangat berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Landasan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum tematik di SDMI. Legalitas formal tersebut terdiri atas berbagai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat serta mendukung penerapan kurikulum tematik. Baiklah, itulah lanjutan materi yang kedua dari pembelajaran tematik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.